Oke, wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 4 akan membawakan materi tentang common stock yang beranggotakan saya sendiri Andi Morakbar, Dimas Agung WD, Aswin Abdillah S, dan yang terakhir Riza Umami. What stock have to offer? Saham biasa memungkinkan Anda untuk berpartisipasi dalam keuntungan perusahaan. Setiap pemegang saham adalah pemilik bagian dari perusahaan, dan dengan demikian memiliki klaim atas kekayaan yang diciptakan oleh perusahaan. Namun, klaim ini bukan tanpa batasan, karena pemegang saham biasanya adalah benar-benar pemilik sisa perusahaan. Artinya, klaim mereka tunduk pada klaim investor lain, seperti pemberi pinjaman, sehingga pemegang saham menjadi kaya. Perusahaan harus pertama memenuhi semua kewajiban keuangan lainnya. Oleh karena itu, sebagai pemilik sisa, pemegang saham biasanya tidak memiliki jaminan bahwa mereka akan menerima pengembalian atas investasi mereka. The power of common stock. Bahkan terlepas dari penuturan tajam di pasar saham Amerika Serikat pada tahun 2002 dan 2008, saham tetap menjadi pilihan investasi yang populer di kalangan individu dan institusi investor. Bagi sebagian besar investor, daya pikat saham biasa adalah prospek bahwa mereka meningkatkan nilai dari waktu ke waktu dan menghasilkan keuntungan modal yang signifikan. Next. Putting stock price behavior in perspective. Mengingat sifat saham biasa, ketika pasar kuat, Anda biasanya dapat mengharapkan keuntungan dari apresiasi harga. Sebuah contoh yang baik adalah kinerja pengharapan keuntungan dari apresiasi harga yang terjadi pada tahun 2013 ketika pasar yang diukur dengan Dow Jones Industrial Average atau DJI naik lebih dari 26%. Pasar memang memiliki hari-hari buruknya, dan terkadang hari-hari buruk itu terus berkelanjut selama berbulan-bulan. Meskipun tampaknya tidak selalu demikian, hari-hari yang buruk adalah pengecualian ketimbang aturan. Itulah yang terjadi selama periode 118 tahun dari tahun 1897 hingga 2014. Sehingga ketika DJI turun untuk tahun ini, hanya 40 kali, sekitar sepertiga dari waktu. A real estate bubble gas bust and seduce the market. Tip investasi lama adalah beli tanah karena mereka tidak menghasilkan lebih dari itu untuk bertahun-tahun. Tampaknya saran ini berlaku untuk perusahaan Amerika Serikat karena harga rumah menikmati perjalanan panjang dan naik. Menurut standar dan Poor's Index harga rumah Case-Shiller, ukuran nilai rata-rata rumah keluarga tunggal di Amerika Serikat. Harga rumah rata-rata mencapai puncaknya pada Juli 2006. Selama 3 tahun berikutnya, harga rumah turun tajam, jauh 31% pada musim panas 2009. Ketika harga turun, beberapa pemilik rumah menyadari bahwa mereka berhutang lebih banyak pada hipotek mereka daripada rumah mereka layak. Dan default hipotek mulai meningkat. Next. The pros and cons of stock ownership. Investor memiliki saham karena berbagai alasan. Beberapa membeli saham untuk potensi capital gain, sementara yang lain mencari pendapatan dividen. Yang lain lagi menghargai tingkat tinggi likuiditas di pasar saham. Tetapi seperti halnya investasi apapun, ada pro dan kontra untuk sekuritas ini.
The advantage of stock ownership. Salah satu alasan mengapa saham begitu menarik adalah kemungkinan pembelian substansial yang mereka tawarkan. Seperti yang baru saja kita lihat, saham umumnya menyediakan pengembalian relatif tinggi jangka panjang. Memang pengembalian saham biasanya sangat menguntungkan untuk investasi lain, seperti obligasi korporasi jangka panjang dan US Treasury sekuritas. Misalnya, selama abad terakhir, obligasi korporasi bermutu tinggi diperoleh pengembalian tahunan sekitar setengah dari pengembalian saham biasa. Saham menawarkan manfaat lain juga. Mereka mudah dibeli dan dijual, dan biasanya terikat dengan perdagangan saham yang sederhana. Apalagi informasi tentang harga saham dan pasar saham disebarluaskan di media berita dan keuangan. Sebuah akhir keuntungannya adalah bahwa biaya per unit saham biasanya cukup rendah. Next. The disadvantage of stock ownership. Ada juga beberapa kelemahan untuk umum kepemilikan saham. Risiko mungkin yang paling signifikan, saham tunduk pada berbagai jenis risiko, termasuk risiko bisnis dan keuangan, risiko daya beli, risiko pasar, dan risiko kejadian. Semua ini dapat berdampak buruk pada pendapatan dan dividen saham, apresiasi saham atau apresiasi harga, dan tentu saja tingkat pengembalian yang Anda peroleh. Bahkan yang terbaik dari saham memiliki unsur risiko yang sulit dihilangkan karena pendapatan perusahaan tunduk pada banyak faktor, termasuk kontrol dan regulatif pemerintah, persaingan asing, dan keadaan ekonomi. Karena faktor-faktor tersebut mempengaruhi penjualan dan keuntungan, mereka juga mempengaruhi harga saham dan pada tingkat yang lebih rendah pembayaran dividen. Dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, common stock as corporate security. Jadi setiap lembar saham biasa mewakili posisi ekuitas atau kepemilikan dalam sebuah perusahaan. Posisi ekuitas inilah yang menjelaskan mengapa saham biasa sering disebut sebagai efek ekuitas atau modal ekuitas. Setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk posisi kepemilikan yang sama dan partisipasi dalam pendapatan atau dividen perusahaan, suara yang sama, dan suara yang sama dalam manajemen. Nah, issue of new share. Ini salah satu karakteristik dari saham biasa. Jadi, penerbitan saham baru perusahaan dapat menerbitkan saham biasa dengan beberapa cara. Prosedur yang paling banyak digunakan adalah penawaran umum. Saat menggunakan prosedur ini, korporasi menawarkan kepada publik, investor sejumlah saham tertentu pada harga tertentu. Berikutnya, stock spin-off. Stock spin-off mungkin salah satu cara paling kreatif untuk membawa isu baru ke pasar, yaitu melalui spin-off tersebut. Pada dasarnya, spin-off terjadi ketika sebuah perusahaan melepaskan salah satu anak perusahaan atau divisinya. Dan yang berikutnya, stock split atau pemecahan saham. Perusahaan juga dapat meningkatkan jumlah saham yang beredar dengan melakukan pemecahan saham.
dalam mendeklarasikan pemecahan sebuah perusahaan hanya mengumumkan bahwa ia akan meningkatkan jumlah saham yang beredar dengan menukar sejumlah saham baru untuk setiap lembar saham yang beredar. Yang berikutnya, treasury stock atau saham treasury. Alih-alih meningkatkan jumlah saham yang beredar, terkadang perusahaan merasa perlu untuk mengurangi jumlah saham dengan membeli kembali saham mereka sendiri. Perusahaan dapat membeli kembali saham mereka sendiri ketika mereka melihatnya sebagai undervalue di pasar. Dan yang berikutnya, untuk klasifikasi common stock atau saham yang diklasifikasikan. Untuk sebagian besar, semua pemegang saham dalam suatu perusahaan menikmati manfaat kepemilikan yang sama. Kadang-kadang bagaimanapun sebuah perusahaan akan menerbitkan kelas saham biasa yang berbeda, yang masing-masing memberikan hak kepada pemegangnya untuk hak istimewa dan manfaat yang berbeda. Berikutnya ada share purchase atau jual beli saham. Untuk menjadi pedagang saham yang terinformasi, Anda memerlukan kesadaran dasar tentang cara membaca kutipan harga saham. Anda juga perlu memahami biaya transaksi yang terkait dengan pembelian dan penjualan saham. Dari situ ada beberapa caranya, yaitu dengan trading hot, membaca kutipan. Investor di pasar saham telah mengandalkan sistem informasi yang sangat efisien yang dengan cepat menyalurkan harga pasar ke publik. Dan yang berikutnya, value of common stock, yaitu nilai saham biasa. Nilai saham biasa dapat dijelaskan dalam beberapa cara. Istilah-istilah seperti nominal, nilai buku, nilai pasar, dan nilai investasi semuanya ditemukan di media keuangan. Value per value, yaitu nominal saham, jumlahnya arbiter yang diberikan pada saham saat pertama kali diterbitkan. Berikutnya, book value atau nilai buku, ukuran akuntansi lain. Nilai buku ini adalah ekuitas pemegang saham di perusahaan seperti yang dilaporkan di neraca. Dan berikutnya, market value. Market value pasar saham hanyalah harga pasar yang berlaku. Ini mencerminkan apa yang investor bersedia bayarkan untuk mengakuisisi perusahaan hari ini dan pada dasarnya tidak tergantung pada nilai buku. Dan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan. Yang selanjutnya adalah common stock dividend. Common stock dividend ialah pembayaran dividen tidak berfluktuasi sebanyak harga saham. Dan pengertian dari fluktuasi itu sendiri adalah musiman perubahan turun naik seperti gelombang yang datang pada musim tertentu. Selain itu, dividen memberikan bantalan yang bagus ketika pasar tersandung atau jatuh tersungkur menghadapi. Selain itu, Undang-Undang Pajak saat ini menempatkan dividen pada bidang yang sama dengan modal keuntungan. Keduanya sekarang dikenakan pajak dengan tarif pajak yang sama. Dividend decision. Dengan membayar dividen, biasanya setiap 3 bulan, perusahaan berbagi sebagian dari keuntungan dengan pemegang saham. Sebenarnya, Dewan Direksi perusahaan memutuskan beberapa banyak membayar dividen. Direksi mengevaluasi hasil operasi dan kondisi keuangan perusahaan untuk menentukan apakah dividen harus dibayarkan dan jika demikian dalam jumlah berapa.
kemungkinan besar perusahaan akan membutuhkan sebagian dari pendapatannya untuk tujuan investasi dan untuk membantu membiayai pertumbuhan di masa depan. Selain itu, Dewan akan melihat dari dekat perusahaan posisi kas, memastikan bahwa membayar dividen tidak akan menyebabkan kekurangan kas. Next. X. Types of dividend. Types of dividend ialah biasanya perusahaan membayar dividen dalam bentuk uang tunai. Terkadang mereka membayar dividen dengan menerbitkan saham tambahan. Jenis distribusi pertama dikenal sebagai uang tunai dividen, dan yang kedua adalah dividen saham. Kadang-kadang perusahaan membayar dividen dalam bentuk lain seperti spin-off saham atau dibahas sebelumnya. Bahkan sampel dari produk perusahaan, tetapi bentuk pembayaran dividen lainnya ini relatif jarang terjadi dibandingkan dengan dividen tunai. Stok dividen. Yaitu kadang-kadang sebuah perusahaan dapat mengumumkan dividen saham. Dividen saham hanya berarti bahwa perusahaan membayar dividen dengan mendistribusikan saham tambahan. Misalnya, jika Dewan mengumpulkan dividen saham 10%, maka Anda akan menerima satu baru bagian saham untuk setiap 10 saham yang Anda miliki saat ini. Dividen saham mirip dengan pemecahan saham dalam arti bahwa ketika Anda menerima dividen saham, Anda tidak menerima uang tunai karena jumlah saham yang beredar meningkat karena dividen. Harga saham turun, meninggalkan nilai total pemilikan Anda di perusahaan pada dasarnya tidak berubah. Rencana Dividend Reinvestment Plan. Bagi investor yang berencana untuk menginvestasikan kembali dividen yang mereka terima, rencana reinvestasi dividen atau DRIP mungkin menarik. Dalam program yang disponsori perusahaan ini, pemegang saham dapat memiliki dividen tunai yang secara otomatis diinvestasikan kembali ke dalam saham tambahan dari saham biasa perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Next. Saham biasa atau stock tipe. Saham biasa menarik bagi investor karena menawarkan potensi untuk segala hal mulai dari pendapatan saat ini dan stabilitas modal hingga keuntungan modal yang menarik. Umumnya jenis saham yang dicari investor bergantung pada tujuan investasi dan program investasinya. Jenis saham. Tidak semua saham sama dan profil risiko dan pengembalian setiap saham tergantung pada karakteristik perusahaan dan yang menerbitkannya. Growth stock. Saham pertumbuhan. Saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang mengalami pertumbuhan pendapatan dan pendapatan yang cepat dikenal sebagai saham pertumbuhan. Ketika ekonomi kuat dan pasar saham umumnya naik, saham-saham ini sangat panas. Ketika pasar turun, begitu juga saham-saham ini seringkali besar-besaran. Pertumbuhan saham umumnya menarik bagi investor yang mencari keuntungan modal yang menarik daripada dividen yang bersedia menanggung lebih banyak risiko. Next. Teknologi stok. Teknologi stok adalah semikonduktor, perangkat penyimpanan data, dan perangkat lunak. Mereka juga termasuk perusahaan yang menyediakan layanan internet, peralatan jaringan, dan komunikasi nirkabel. Beberapa dari saham ini terdaftar di NYSE, meskipun sebagian besar dari mereka diperdagangkan di Nasdaq
Saham teknologi pada kenyataannya mendominasi pasar Nasdaq dan dengan demikian indeks komposit Nasdaq. Next. Cyclic stock. Secara umum pendapatan saham spekulatif tidak dapat dan sangat tidak stabil. Saham-saham ini tunduk pada perubahan harga yang luas dan mereka biasanya membayar sedikit atau tidak sama sekali dalam bentuk dividen. Di sisi positifnya, saham spekulatif seperti Sirius XM Radio, Bonafide Film Group, Destination Maternity, Global Power Equipment Group, dan Iridium Communication menawarkan prospek pertumbuhan yang menarik dan peluang untuk memukulnya besar di pasar. Dividend stock. Saham-saham defensif kadang-kadang mungkin untuk menemukan saham-saham yang harganya tetap stabil atau bahkan meningkatkan ketika aktivitas ekonomi secara umum menurun. Sekuritas ini dikenal sebagai saham defensif. Next. Next. Market cap stock. Saham berkapitalitas besar adalah perusahaan raksasa seperti Walmart, ExxonMobil, dan Apple. Meskipun saham berkapitalitas besar, jumlahnya sedikit, perusahaan-perusahaan ini menyumbang lebih banyak dari 75% dari nilai pasar semua ekuitas AS. Tapi seperti kata pepatah, lebih besar belum tentu lebih baik. Tidak ada pernyataan yang lebih akurat daripada di pasar saham. Rata-rata saham berkapitalisasi kecil cenderung menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi daripada saham berkapitalisasi besar. Mid cap stock. Saham mid cap menawarkan investor beberapa peluang pengembalian yang menarik. Mereka memberikan banyak keuntungan saham kecil tanpa banyak volatilitas harga. Pada saat yang sama, karena mid caps adalah perusahaan berukuran cukup baik dan banyak dari mereka telah ada sejak lama. Mereka menawarkan beberapa keamanan dari saham besar yang sudah mapan. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.